Oke, selamat malam Bapak Ibu teman-teman ya. Tanggal 15 Juli kita ketemu lagi, kita belajar bersama ya. Beberapa hal akan kita bahas malam ini. Ya, ada 5 pertanyaan. Nomor 1, untuk analisa fundamental itu lihat apa saja. Ya, lalu kriterianya yang bagus itu apa gitu. Nanti itu pertanyaan pertama. Lalu nomor 2, ilmu scalping. Nomor 3, cara screening saham yang berpotensi beggar secara fundamental. Nah, ini nanti pendekatannya yang under value aja. Sama harganya masih di bawah 200 atau di bawah 500 rupiah. Lalu nomor 4, sektor yang masih berpotensi cuan untuk investasi 1-2 tahun. Ya, nanti kita bahas. Lalu nomor 5, hubungan investasi saham ini dengan makro atau mikroekonomi, baik dalam negeri ataupun global. Ya, nanti kita bahas. Oke, kita mulai yang nomor 1. Ya, tentang analisa fundamental, lalu kriterianya yang bagus apa saja. Ini kita tutup. Kita ambil contoh pakai BRI. Ya. Analisa fundamental itu simpel aja. Yang paling penting itu pertama profit itu jelas. Ya. Profit itu ada operating profit margin, net profit margin, return on equity. Ya. Ini kaitannya sama profit. Lalu setelah profit itu ada ukuran. Ya, ukuran itu ada untung bersih, ada sales, itu pendapatan, revenue. Untungnya tebal apa enggak, ukurannya gede apa enggak. Ya, lalu yang lain ada valuasi, fundamental itu valuasi. Biasanya pakai price earning ratio atau sama PBV. Ya, ini valuasi terhadap earning, ini valuasi terhadap net asset. Lalu ada juga DER-nya itu dilihat, utangnya kegedean apa enggak. Ya. Tadi sudah saya bukakan, ya, biar nggak keliru. Misalnya ROE. Ya. ROE itu apa nih ya? Indikator kinerja perusahaan dengan membandingkan laba bersih dan total modal. Ya. Jadi modalnya sendiri itu menghasilkan laba bersih berapa? Makin gede ROE, makin bagus. Ya, nanti silahkan di browsing. Ini ada rumus-rumusnya. Ya. Intinya ROE semakin tinggi semakin bagus. Ya. Berarti profitnya semakin bagus. Biasanya ROE selaras dengan net profit margin. Ya. Nah, ini ROE-nya BRI 21%. Coba kita bandingkan dengan Mandiri. Ya, 20%. Ya. BCA 21%. Ya. Sekarang bank yang profitnya belum bagus, apa yang populer? Arto misalnya. ROE-nya berapa? 0, ya kan? Secara fundamental ini nggak masuk. PER-nya mahal sekali, PBV mahal. Jadi itu untuk membandingkan. Misalnya bank yang lain apa? BRIS. Ya, ROE lumayan 16. Di atas 10 itu sehat, di atas 20 bagus. Kayak gitu. Misalnya perusahaan yang rugi apa? Goto misalnya. ROE-nya minus tuh. Net profit operating minus. Untung bersihnya minus. Rugi 3,8 triliun per Maret kemarin. Jadi jelas sekali. Gampang ya. Fundamental tuh simpel. Yang penting kita pilih yang bagus, yang stabil, yang sedang profit. Ya. Memang kalau mau dibedah secara mendalam, ada proyeksi segala macam, rumit. Tapi
kita yang simple-simple aja. Ya. Nggak usah rumit, yang penting aplikasinya nanti seperti apa ketika kita mengambil keputusan memilih sahamnya itu loh. Ya. Izin Mas, di kolom Yuk, komentar Mas John Wick nanya BBNI gimana Pak? iya, BNI itu kalau secara fundamental masuk, jelas masuk itu. Ya. Cuma kalau untuk trading secara power, bulan ini sedang distribusi lot, sedang berat. Tapi itu alur 2 jam bagus, itu kalau mau ngambil bawah bagus. Simpan 2 minggu itu malah bagus. Tekanannya besar, tapi nanti bisa aja tiba-tiba asing masuk. Kayak si BCA. BCA itu minggu pertama kemarin distribusi lot, tapi minggu kedua tiba-tiba akumulasi lot. Ya, BNI ya secara fundamental masuk. Ya, saham besar. Ya, setelah BRI Mandiri ya BNI, ya BUMN. Ya, untung bersihnya 5 triliun tuh Maret doang. 1 kuartal. Coba kalikan 4. Berarti kan di atas 20 triliun ini perusahaan besar. Ya, di bawahnya ada apa? Ada BRIS tadi. Ya. Selain BRIS ada apa? BTN ini juga oke ya. Meskipun nggak setebal yang lain. Ya. Intinya cari yang sehat, cari yang profit. Ukurannya ya kalau mau stabil, mau aman, cari yang ukuran besar. Yang untungnya besar, pendapatan sudah besar, kapitalisasinya besar, itu stabil. Untuk minimalkan resiko, nanti kalau ada market crash, ya, ada pandemi kayak kemarin kan pulihnya itu cepat. Duit gede pasti masuk ke saham gede duluan. Setelah itu baru yang lapis 2, lapis 3. Untuk fundamental itu ya, yang dilihat apa saja. Rasio profitnya, valuasinya, valuasi cari yang murah. Ya, murah ya pernya di bawah 10 gitu. Nah, sekarang coba kita ke screener ya. Ya, itu yang fundamental ya. Kita nggak usah terlalu dalam di situ. Yang penting ketemu saham sehat, liquid, kita tradingkan atau kita invest. Yang nomor 2 itu scalping, kita lewati dulu. Nomor 3 itu screening berdasar fundamental. Yang potensi beggar tadi. Sekalian, ini masih terkait sama data fundamental tadi. Ini di Indonesia ada sekitar 877 ya. 800-an TPK. Pertanyaannya yang potensi beggar lipat. Berarti kita nyari yang harga sahamnya masih rendah ya. Harganya di bawah 500 per lembar. Misalnya 500 dipegang 2 tahun dia naik jadi 1000, 1500 kan udah beggar itu. Tapi kalau kita beli saham yang harganya 5.000 berharap dia jadi 10.000, kemungkinan itu lebih kecil. Jadi kalau pikiran kita nyari yang beggar, cari yang harga sahamnya masih rendah. Di bawah 500 atau di bawah 200, penny stock sekalian. Tapi cari yang profitnya tebal. Ya, profitnya tebal dulu. Kita ambil yang standar bagus 20%. Ya, semua di atas 20%. Baru nanti kita munculkan valuasinya yang masih murah yang mana. Ya. Jadi ini saham harganya di bawah 200, ya, net profitnya tebal. Ya. Untungnya ya pasti di atas 0, benar nggak? Ya, semua 9 sama. Ya. Hanya ketemu 9 saham ya, yang harganya 50 atau mendekati 50 ya nanti lihat-lihat dulu. Ya. Tapi nanti dicek lagi ya, dicek lagi. Ini SMIL PBB-nya mahal, nggak usah. PBV kalau murah itu di bawah 1. Tapi kalau masih dianggap wajar itu di bawah 2. Ya, hilang 2 tinggal 7 kan. Sekarang pernya coba.
murah semua ya. Tapi kita masukkan aja pair lebih rendah dibanding 10. Ya. Stock screener macam-macam. Itu di Indo Premier Stock Screener juga ada. Ya. Setiap platform harusnya ada stock screener baik fundamental maupun teknikal. Nah, ini ketemu beberapa saham, ada 7. BMBL Siko ini terlalu kecil, enggak usah. SKYB, BLTA ini kurang meyakinkan. Cuma ketemu 3. Bull ini juga repo kayaknya. Kalau kita skinnernya ketat begini, cuma ketemu LPKR sama IATA. Saya udah kasih ke Mbak Lala itu. LPKR, IATA. Ya, itu kalau mau simpan setahun 2 tahun, kemungkinan bagus. Ya. Screener ketat baru ketemu 2 itu. Ya. Coba kita lihat sebentar. LPKR, waktu itu harga 90-an, sekarang udah di atas 100. Selamat malam, Pak. Yuk, malam Mas, silahkan. Saya kemarin mulai screener itu menemukan satu, Pak, PTMA, Pak. Oke, nanti kita Tapi cek Mas. sektornya batu bara. Nah, nanti kalau Situ batu PBV bara, masih murah, dengan harga masih di 400-an. ya TPMA Mas ya. Ya, TPMA, Ya, coba, Pak. oke. Ya, nanti kita cek. Ya, ini yang LPKR tuh ya, profitnya tebal, pairnya rendah, ya rendah sekali. Ini under value. Lalu ketika kita ketemu saham begini, kita cocokkan sama grafiknya. Ya. Ini apa? BRIS. Ya. BRIS monthly chart. Tadi saya sudah siapkan untuk yang pegang 2 tahun sektoral itu. Ya, ini kita mau cek apa tadi? LPKR. Ya, dulu LPKR ini pernah ramai. Ya. Harganya waktu itu pernah stabil 700-800 dan ini ramai. Ya. Waktu bullish itu tahun berapa? 2011-12, peaknya tahun 2013. Ya, Lipo Group kan. Ini kalau nanti apa ya, fund-fund duit gede itu trading di sini lagi bisa terkerek. Bisa terkerek. Dan secara laporan keuangan kan ini bagus. Kayak gitu. Satu lagi tadi IATA misalnya. Bagus kan ini holdingnya batubara ya, tapi ketemu batubara lagi, harga batubara mulai turun. Tapi kalau 2 tahun ya coba aja. Mereka udah pinter lah, orang-orang manajemen tambang itu udah pinter. Nambah masukan Mas Yuk, Dani. gimana Mas? Kemarin saya kan ikut dari ini juga ya, summit untuk masalah batu bara juga. Sebenarnya bagi Eropa ataupun yang memang kondisi saat ini, malah waktu kondisi murah ini mereka akumulasi batu bara. Jadi secara prinsip pada saat murah, sebenarnya Oke. produksi lagi secara fundamental ininya, malah Eropa itu lagi cari barang gitu loh, Om. Sebelum Oh, oke. summer, Oke. sebelum summer, sebelum musim dingin gitu. Oh, Kalau udah berarti ya. selagi musim dingin mencari barang harga tinggi ya nggak mungkin kan gitu loh. Artinya logika hukum dagang. Jadi ketika koal rendah, Iya. harusnya ketakutan untuk invest di koal itu ya malah Iya, lebih lebih ada masukan gitu loh, ya, sedikit oke. gitu. Oke, coal ya, batu bara, bahasa Inggrisnya coal ya. Jadi terima kasih Mas Abdi. Ketika harga coal dunia turun, ternyata mereka nampung. Artinya Betul, demand betul. selalu ada. Betul, Oke, betul. berarti ya nggak usah terlalu khawatir terhadap salesnya, terhadap revenue-nya si TBK Betul. batubara itu. Secara Oke. ekonomi lagi Mas Dani, tambahan itu Eh, bahwasannya secara kebutuhan, apapun yang namanya pemanas, yang paling murah itu batu bara kalau untuk di daerah-daerah Eropa. Kalau dia menggunakan mesin atau apa kan lebih mahal gitu loh, Mas. Oke, oke. Oke, thank you Mas Abdi ya. Ini chartnya balik ke screener tadi ya.
Ini tadi screener ketat ya, tapi nanti silahkan dicek ulang. Dari screener ketat ini cuma ketemu LPKR IATA. Coba sekarang kita kendorkan sedikit. ROE-nya 15 misalnya, ada tambahan enggak? Nah, itu ada tuh. Hijau tuh. Hijau mulai naik kan? Hijau mulai naik ya. Modern land, berarti ini apa? Properti dong. Ya. Tuh ada tambahan itu. Itu secara fundamental, enggak banyak kan? Tapi kalau secara teknikal, saya udah ada list sebenarnya. Nih, nanti silahkan dicek. Ya. Dari yang kecil-kecil ini. Ini sampai Aceh deh atau sampai Aceh atau ADMR. Ya, yang gede alias MGR MDKA gitu. Ini bukan berarti beggar, enggak. Ini dia startnya dari bawah mau naik. Ini kalau secara chart bagus, tapi secara fundamental enggak semuanya bagus ya. Nanti dipilih lagi. Kalau PNBS itu masuk ini. Ya, Bank Panin Syariah kan. Ini profitnya cukup tebal, ROE-nya aja agak kendor. Tapi dia valuasinya masih murah. Ya, tuh, ini monthly chart. Dia posisi dari bawah. Ya, pernah harganya 300 toh. Sekarang 60-an. Coba. Anggap aja 70. 70 kali 3 kali 2 ya di sini udah 2 kali. Ini secara chart, secara historical chart dia bisa aja beggar. Ya, kayak gitu. MPPA MLPL kurang. Saya kok LPL. Bank Bukopin ini secara fundamental kurang, tapi secara chart kayaknya apa ya, curiga aja. Karena itu pihak Koreanya kan masuk gede itu Bukopin itu. Lihat ini. Ya, ini monthly chart. Kalau kita mau pegang 2 tahun, lihat monthly chart-nya. Ambil yang bottom, ambil yang mau naik dari bawah. Contoh yang paling bagus kemarin apa? Aceh kan? Aceh saya kasih pertama kita zoom. Nih, tuh. Ini mulai naik, dia dari bawah. Ya. Targetnya ke area sini. Yang tadi apa? PNBS. Ya. Ini dari bawah. Bukopin nanti dipantau laporan kuartalan. Ketika dia mulai profit mungkin ada hentakan. Ya. Ini kalau secara timing serok bawah itu. Harga 100-an itu. Nih, basic signal golden cross very oversold. Monthly chart lagi. Ini ngambil bawah. Kalau dia naik ke 300 saja, hampir 3 kali lipat kan. Ini di sini resistennya berapa? 400 loh itu. Tapi ini murni teknikal. Kalau tadi pertanyaannya secara fundamental masuk enggak, ini enggak masuk ya. Jadi silahkan dipilih-pilih. Ya. Goto, ini secara fundamental enggak masuk sekarang. Tapi secara teknikal saya lihat malah itu bisa beggar. Bisa itu. Paling enggak 2 kali lipat. Mandinya belum kelihatan, tapi dari weekly sama aktivitas broker-broker besar di dalam Goto. Duit gede terlibat di situ ratusan miliar, bahkan sampai 1 T, ya, yang top buyer, top sellernya itu dalam periode berapa, 6 bulan atau setahun gitu. Saham yang masih rugi tapi duit gede terlibat di situ, ada kemungkinan di bawah naik lagi. Tapi kalau sahamnya sepi, ya udah nggak usah, tinggalin, cari yang ramai. Lalu apa? SCMA. SMA kemungkinan juga nanti bisa naik. Karena dia udah turun sejak stock split itu. Dari harga 400. Ya. Monthly-nya ketemu murah sekarang. Oversold.
memang rasio profitnya dia menurun, menipis, nggak setebal dulu. Ya. Harga 172, coba kalikan 2 aja. Kalau dia balik ke 400, balik ke sini sebelum stock split itu, udah lipat kan? Ya. DTBO ya mungkin aja digoreng lagi, ini saham saham gorengan. Sekarang memang laba ya, dia profit. Ya, dulu pernah digoreng ngawur ya, tuh lihat pernah digoreng kayak gitu sempat 6.000. Ini kalau digoreng lagi bisa kayak mendadak gitu. Coba bayangkan dia digoreng lagi ke 2.000 aja atau ke 4.000. Ya, ini tambang batu bara kecil. Semoga dia profit terus stabil. Ini kan per Maret juga bagus ini kan, profit murah gitu. Semoga digoreng lagi. Ya, paling hoki itu kalau ketemu saham bagus digoreng kayak gitu. Aces oke ya, ADMR oke. ADMR itu ya start dari bawah lah itu. Ya, ini bagus. Ya, saham termasuk besar ini ya katakanlah lapis 3 atau lapis 2 lah. Ya, rasio profitnya tebal. Ya, memang PBV-nya mahal tapi pernya rendah. Ini secara fundamental masuk kalau untuk simpan 2 tahun. Jadi ini saya padukan ya secara FA dan timing chartnya. Tapi yang masih rugi ya itu nggak usah duit gede. Duit gede alokasikan yang memang fundamentalnya bagus. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini silahkan di foto, silahkan dicatat. Tapi dipilih yang fundamentalnya bagus. Kalau tadi pertanyaan yang potensi beggar, ya, ketemunya LPKR sama apa? IATA ya. IATA kalau secara chart sebenarnya bukan dari bawah. Coba kita cek dulu. Mandinya belum matang, tapi weekly-nya oke ya. Ini dari bawah juga. Masih oke ini. Ya, itu. Ini cocok secara timing chart cocok, secara fundamental tadi cocok. Itu potensi beggar, lipat. Apakah pasti? Ya enggak pasti. Tapi semoga benar. Ya, pokoknya ini pantau aja saham-saham ini. Ketika dia rame lagi, digoreng naik, nah itu. Ya, itu yang pertanyaan kedua ya. Lalu sektor yang masih berpotensi profit. Ya, termasuk ini bagian dari screener juga. Habis ini yang scalping. Oke, sekarang sektoral nih ya. Sektor itu di sini kita lihat sektor apa aja sih yang ada di Indonesia ini. Nih, ini kita hilangkan dulu. Cara screener yang potensi beggar gitu aja. Cari yang profitnya tebal, yang valuasinya masih murah sekali. Simpan 2 tahun. Siapa tahu ada duit gede yang goreng naik. Dia berani goreng naik karena ada alasan fundamental itu. Kayak gitu loh. Seandainya duit itu misalnya apa? Reksadana, Dapen gitu-gitu, mereka punya alasan sama atasannya. Ini fundamentalnya bagus. Ya, valuasi masih murah. Jadi kita masuk harga terdorong naik gitu. Tapi kalau asal goreng ya kemungkinan lebih kecil kecuali memang dia murni bandar. Oke, sekarang kita mau lihat sektoral ya. Sebelum sektoral tadi biar nggak kelewat. Sorry, Mas apa tadi? TPMA ya. TPMA layak apa enggak? TPMA. Iya, ini bagus ini. Ada kok TPMA masuk. Kayaknya mana ya? TPMA.
Nanti kita lihat ini yang sektoral. Ya, nanti kita buka lagi itu. Ini TPMA saya setuju, Mas. Ya. Ukurannya Iya, Pak. kecil, ya, BBM-nya murah, betul, setuju. masih. Iya, Kalau eh, dari net profitnya juga sangat tinggi. betul. Dari Ini dari perusahaan batu bara hanya PT Emas saja yang paling tinggi untuk net profitnya. oke. Nah, ini lihat. Ini monthly chart-nya bagus, ya. Monthly chart bagus, ya. Dia ini sideways agak naik, pernah digoreng lalu drop, tapi ini bisa aja ditarik lagi. Timingnya bagus. Ini monthly kan tuh, monthly chart. Berarti kalau posisinya begini, simpan setahun 2 tahun mestinya naik. Ya, naiknya ke berapa? Pendekatannya ada, bisa kita pakai apa? Fibo ya. Mana Fibonya? Ini. Ya, misalnya pakai retrace dari bawah ke puncak itu. Tuh, titik tengahnya di situ 750. Itu titik tengahnya. Ya, itu kalau pakai retrace ya. Misalnya pakai extend ini, extension ya, nih. Bawah klik ke yang pucuk ini lepas. Nah, itu dia. Nih, atasnya bisa ke sana itu kalau digoreng enggak karuan. Ya, sekarang harga berapa? 400-an. Ya, dia ke 800 ke 1000 ya udah untung banyak. Ya. Ini kalau nyari untung 50% mestinya dapat pegang barang ini, tapi 2 tahun ya. PPMA saya udah masukkan belum? PPMA. Belum ya, tambahan. Oke, ini masuk, Mas. Ya, kayak gitu. Ya, cari yang profitnya tebal, valuasi murah, nabung aja di situ. Ya, misalnya kerja atau punya usaha, ya bisa nabung, belikan itu terus setiap bulan beli entah berapa lot terserah bebas. Untuk TPMA ya rutin bagi dividen juga itu, Bos. Ya, oke. Berarti bagus dia, nggak pelit. Berarti makin layak invest gitu loh. Ya, oke. Sekarang tadi kita mau ke apa? Sektoral ya. Ya, nyari sektor apa yang kira-kira masih bagus. Ya, gini, kalau bicara sektoral itu ya nanti terkait sama yang makroekonomi juga itu, ya mana yang masih prospek, tapi tetap kita padukan sama timing. Chartnya tetap dilihat. Sudah saya siapkan tadi ada tabelnya. Ya, nanti kita buka. Ini kita untuk mengenal dulu ya, untuk mengenal dulu. Jadi 800-an saham ya, itu terbagi atas macam-macam sektor. Ya, yang paling gede itu sektor apa ya? Finansial. Ini bank ini paling gede. Gede apanya gitu. Kita lihatnya saham gede itu dari market cap-nya dulu. Lalu nanti dilihat untung bersihnya, net profit-nya. Ya, kalau yang bank ya isinya itu BCA, BRI, Mandiri, BNI. Ya. Ini Sinarmas ini nggak liquid ya. Ada BRIS, Mega juga cukup liquid. Ya, ini Selera. Ya. Selera nanti mau masukin yang mana aja. Finansial isinya bank, ya ada holding, ada insurance, ada financial service. Tapi paling gede bank. Urut dari atas, misalnya energi sekarang. Kalau dulu dipisah, ada oil, ya, ada batu bara, ada coal. Ya. Sekarang digabung tuh, jadi agak campur di sini. Ya, tapi yang market cap-nya gede apa? Di sini ada Bayan, ada Row Bumi, ADMR, ya, dan seterusnya. Ada Pegas, PTBA, ITMG Akra gitu. Nanti yang familiar sudah saya list. Ya, lalu nanti kita cocokkan. Nggak bisa, sebenarnya nggak bisa kita sektor apa. Tapi kalau memang mau dapat jawaban sektor apa, tadi udah saya cek, yang bagus itu basic material.
dari semuanya. Basic material ini kayaknya untuk dipegang setahun 2 tahun ke depan ini yang paling potensial. Nanti kita lihat pilihan sahamnya. Karena di sini isinya kan logam-logam kan. Ya. Jadi dalam negeri bisa angkat, demand dari luar negeri pun bisa angkat. Angkat apa? Angkat revenue gitu loh. Isinya logam-logam. Ya, ini yang aman mineral kemarin ada MDKA, Inco, nikel, Antam. Lalu ada semen campur di sini, SMGRI, NTP gitu. Lalu yang lain industrial, ini isinya apa? Yang gede Astra UNTR aja. Astra masih oke ya. Consumer sekarang. Consumer dibagi dua, cyclical sama non-cyclical. Ya, ini yang cyclical tuh isinya apa? Ada Unilever, ICBP, Alfamart, MSP itu ada rokok ya, ada apa? Alat rumah tangga ya. Ini ada food and beverage. Ya, ini sahamnya yang gede ya ini. Charon Pokpan ini pabrik pakan ayam tapi masuk ke sini. Ya, memang dicampur-campur sekarang nggak kayak dulu. Ya. Consumer yang cyclical. Di sini ada apa yang gede? Emsin masa kurang liquid ya. Film ini bullish. MAPI, SMA, ACES yang paling tegas tuh ACES. Ya. Lalu healthcare, ya, kesehatan, ada Kalbe, Mika, Silo. Ini valuasinya mahal-mahal. Kalau untuk invest, Sido masih oke. Ya, kalau pendekatannya invest ya. Ya. Sido itu di sini profitnya tebal, ya, tapi valuasinya udah mahal. Ya. Ini rata-rata mahal. Ya, bidang kesehatan ini valuasinya mahal-mahal. Nggak ada yang lolos tadi, karena valuasinya mahal. Finansial tadi udah. Sekarang properti. Properti ini nggak banyak. Ya, yang gede beberapa aja. BSD, Pakuwon, CTRA masih oke. Summarecon masih oke. Tapi secara chart, kayaknya malah Summarecon nanti. Kalau pegang 2 tahun. Lalu teknologi. Ya, ini sektor baru di IHSG ya, di BEI. Dulu nggak ada sektor teknologi itu. Sekarang ada, isinya apa? Goto, DCI, beli, ya, beli-beli, MTech, Bukalapak. Isinya itu. Ini bagus nggak? Enggak. Ya. Nih lihat. Goto rugi, operational profit ya, rugi. DCI untung sih, DCI oke ini. Dia aja yang bagus. Ya cuma PBV-nya udah terlalu mahal. Digoreng berapa ribu persen waktu itu lipat-lipat. Dan sekarang nggak liquid, nggak masuk. Beli-beli rugi. MTech rugi, Bukalapak rugi. Ya. Ini kalau secara fundamental konvensional nggak lolos, ini isinya saham rugi di sini. Goto buka beli MTech tuh. Kayak gitu. Tapi kalau untuk trading saja Goto masih bisa. Kayak gitu. Ya, duit paling gede main di Goto. Ya, kalau untuk trading masih oke, tapi kalau invest ya nanti balik ke pribadi kita, pendekatannya apa? Ya, kondisi saat ini atau kondisi masa depan. Pendekatan analisa fundamentalnya itu historical, current atau future gitu kan. Kalau yang aliran baru ya mereka future. Goto berani meskipun sekarang masih rugi ya. Yang Perkembangannya growth, seperti itu. Mas, yang growth, Nah, bertumbuh. growth kayak gitu. Mengandalkan masa depan. Tapi kalau aliran konvensional ya yang udah pasti-pasti aja. Yang sejarahnya bagus, profitnya tebal gitu kan. Apalagi perusahaan gede gitu loh. Ya. Ini yang infrastruktur, sektor infrastruktur. Ya. Market cap yang gede apa? Di sini isinya Telkom, Indosat, MTEL. MTEL ini oke nih. Belum lama dia kan, MTEL tuh profitnya tebal. Ya. PBV nggak terlalu mahal, pernya mahal dikit nggak apa-apa. Memang kualitas tuh. Tower Tebik. Ya. Kalau yang di infrastruktur ini secara
saringan fundamental, bagus-bagus ini. Tebik, Tower, MTEL gitu, Telkom. Tapi untuk invest, kenaikan harganya itu nggak cepat. Harganya ya kayak situ-situ aja gitu loh. Ya, tapi aman. Ya, memang investor kan holdingnya panjang sekali. Ya, lalu ada sektor transportasi ini di sini kecil, enggak banyak saham yang untuk pilihan gitu. Mungkin yang masuk satu aja, Samudra Indonesia itu. Ya, Garuda masih rugi. Ya, Bluebird ya standar lah. Ya, tapi ini selamat Bluebird itu waktu munculnya Grab gitu-gitu kan dulu heboh kan, sampai harganya pernah nyungsep parah sekalian, tapi dia bangkit. Bisa profit ya. Artinya secara bisnis ya sebenarnya udah mateng, nggak kolaps gitu loh. Bisa bertahan kan tuh net profit berapa? 1, 2, 3 miliar. Ya, tapi di sini satu aja, Samudra Indonesia itu transportasi ya, kapal laut kan. Itu kalau untuk invest kayaknya masuk. Ya, listed company enggak ada. Ya, apa investment trust bond ini enggak ada. Nah, itu sektor. Nah, tadi udah saya pindahkan ke sini. Ya. Sektornya ada finansial, infrastruktur, energi, consumer, ya, ada non cyclical, ada yang cyclical, basic material, ada industrial, healthcare, properti, teknologi, transportasi. Saham-saham ini yang saya nilai potensial atau populer atau rame di pasar, banyak dibahas orang gitu loh. Ya, familiar lah. Ya. Tapi di sini untuk hold 2 tahun. Kalau kita cuma pegangnya 2 tahun, timing kita harus bagus. Caranya gimana? Lihat monthly chart-nya. Ya, lihat monthly chart-nya. Tadi udah saya cek semua. Ya. Yang jelek itu energi. Energi sama bank itu udah mahal loh itu di monthly chart. Kalau disimpan 2 tahun malah apa ya? Nggak pas itu. Itu sebenarnya realisasi profit. Sisa tahun ini atau tahun depan itu ya realisasi profit. Ya, karena 2 tahun, ya, kalau mau pegang 2 tahun doang, cari yang mulai naik dari bawah supaya untungnya tebal. Ya, dari semua sektor ini kita pilih-pilih. Nggak bisa kita, aku mau sektor energi doang aja semua tak beli. Nggak bisa begitu, nggak akan efektif. Malah resikonya besar nanti. Ya. Kalau mau harus memilih sektor apa, basic material kayaknya bagus. Cara lihatnya, cara membandingkannya bagaimana? Dibuka grafiknya bisa. Ya, nanti kita lihat. Ya, nih. Kita coba buka grafiknya untuk lihat secara umum, ya. Ini kita gedein. Ini IDX basic ya. IDX basic material. Ya, kalau sektoral itu ketiknya IDX ini. Ya, kalau yang trading view muncul kan. Nih IDX kan macam-macam. Ya, basic material, consumer tadi, energi, finansial segala macam. Ini dicek satu persatu. Buka satu persatu, ya. Yang chartnya bagus ketemu basic material. Ini pakai weekly. Ya, weekly chart begini. Ya, udah turun, di sini bottom terbentuk stabil. Ini mulai golden cross lagi, posisi dari bawah mau naik. Lalu basic material tuh isinya sahamnya apa saja? Ternyata ini TPIA, AMMN, MDKA, BRPT, Inco, Nikel, INKP, Antam. Ya. AMMN ini baru, ini bagus. Ternyata bagus ya. Chartnya memang belum terbentuk, tapi data fundamentalnya bagus dan besar. Ini bagus ini.
Ini udah keluar datanya ya. Operatingnya 53%, ini full year tahun lalu. Net profitnya 38%, ROE-nya 30%. Pernya murah, PBV 2 masih wajar lah. Untungnya gede loh, 17 triliun, untung setahun. Tahun 2022 kemarin. Ini tambang gede ini. Itu incaran fund manager Mas, udah banyak yang Nah, masuk sih. ini fund manager pasti doyan, nggak mungkin enggak. Kalau fund manager nggak doyan ini ya nanti malah dipertanyakan. Saham sebagus ini kok nggak mau masuk gitu loh. Kayak gitu ya. Ini ada saham bagus, baru, silahkan dicermati. Aman Mineral itu. Ya, kemarin grupnya siapa? Grupnya Pak Salim. Salim sama Pak Prajogo ya kan. Grupnya grup kuat. Ya, cari yang seperti itu. Kalau pemiliknya grup kuat, ya namanya bagus, biasanya harganya ada yang maintain. Harga sahamnya ada yang ngurusin gitu loh. Ya. Logam-logam ini masih bagus kok. Jadi yang dalam negeri juga ada kebutuhan, lalu dari luar negeri juga mereka kebutuhan. Ya. Kalau yang bank begini kan internal, revenue-nya dari Indonesia saja. Infrastruktur ini juga dari Indonesia. Ya. Kalau energi ini banyak yang batu bara. Ini bisa dalam negeri bisa diekspor. Cuma harga batu baranya sedang turun ya. Ini ada perimbangan lah. Nggak bisa agresif lagi di sini, apalagi monthly chart-nya udah patah. Ya. Consumer ini dalam negeri. Ya. Mungkin yang nggak banyak dilirik nanti bisa tiba-tiba naik. Cepin, Aali, Elsip, ya, dipantau aja. Nah, yang logam ini masih bagus ini. Ya, dalam negeri butuh, luar negeri juga ramai kan. Ya, segala macam logam itu. Ya, tambang, logam, ya. Termasuk kalau semen apa? Semen kayaknya iya. Ya, itu. Kalau yang industrial dari sini otomotif lah Astra. Ya, harganya juga nggak dipucuk, jadi masih berani itu kalau simpan 2 tahun. Consumer yang cyclical ada SCMA, Auto, Aces. Ya, MNCN boleh kalau mau tambah. Healthcare enggak. Saya enggak rekom. Ya, kalau yang properti ya, ini secara fundamental bagus, sehat-sehat lah. Cuma pergerakan harganya gitu-gitu aja. Kalau ada kemungkinan mana yang digoreng, malah Sumarekon sama LPKR. Ya. Baca kemungkinan itu dari mana? Ya dari sejarah, dari perkiraan-perkiraan analisa pasar gitu. LPKR grup Lipo, biasanya kalau mau pemilu kan ada aja saham yang digoreng kan, kayak gitu. Kalau teknologi, ya ini untungnya masih rugi, tapi secara timing bisa aja naik dari bawah. Goto MTech buka. Ya. Jadi kalau pertanyaan sektor apa yang potensial, saya jawabnya basic material. Kalau energi ini udah pucuk, udah mulai turun. Kalau bank-bank gede, ini swing pendek aja. Kalau untuk simpan setahun 2 tahun malah agak resiko sebenarnya. Ya, murni timing ya, bukan. Kalau fundamentalnya tetap bagus. Karena di sini hold 2 tahun, jadi timing kita harus bagus. Yang oke ya basic material tadi, logam-logam itu. Nah, ini ketemu 20 saham. Ya. Tapi yang ini rugi. Ya, alokasi duitnya nggak usah gede itu. Goto MTech buka. Ya. Silahkan dicatat, silahkan difoto, mana yang cocok ambil. Tambahan juga Pak, untuk raw material sekarang kita kan juga pembangunan smelter tidak bisa untuk mengekspor bahan mentah juga. Itu juga untuk kedepannya raw material ini kemungkinan juga masih sangat panjang. Malah Iya. lebih panjang dari batu bara kelihatannya. Artinya gimana, Mas? Artinya peluang kesempatan untuk raw material itu lebih tinggi daripada batu bara. Lebih tinggi demand-nya, sales-nya. Iya, Berarti permintaannya kan semakin besar toh Pak. Otomatis kan oke. barang yang keluar dari Indonesia kan berupa barang baku, bukan barang mentah lagi.
Oke, basic material ya. Berarti yang logam-logam tadi oke dong, setuju dong. Ya, iya Pak. Iya, oke. Apalagi kayak Trimegah juga sekarang pembangunan smelter, ya kan? Aman Iya, juga, iya. pemurnian emasnya juga mulai selesai. Nah, itu detail setiap sahamnya silakan ditelusur lagi ya, kayak gitu. Untuk Tapi tahun depan mungkin 1-2 tahun ke depan sudah ada progres untuk apa yang raw material ini Pak. iya, oke. Oke, thank you Mas ya. Sekarang gini, kita coba cross check ya. Pilihan saham ini karena ini pegangnya kan 2 tahun kan. Ya. Kita cek pakai grafiknya ya. Tadi BRIS kan. Dari semua bank besar itu yang timingnya bagus itu sekarang cuma BRIS. Ya, karena dia dari bawah mau naik. Itu kalau duit gede masuk terus dia bisa ke 3.000 tuh 2 tahun lagi. Bagaimana dengan saham-saham besar yang lain? Sebenarnya posisinya itu posisi mahal, posisi pucuk. Ya, dia posisi pucuk itu. Memang powernya gede. Minggu kemarin BRI asing masuk gede. Ya. Mandiri ini kan posisi pucuk juga itu. BNI juga. Ya. Jadi kalau mau disimpan setahun 2 tahun nanti resikonya tuh malah turun gitu loh. Ya, meskipun bisa naik lagi gitu kan. Terus yang batu bara, yang energi kan tadi enggak kan. Nah, kalau masih mau ngambil batu bara, pilih-pilih. Kalau yang gede-gede ini udah patah, ya. Yang monthly chart-nya paling jelas tuh kan ITMG. Ini udah patah itu. Ya, ini patah tren kan. Di sini baru sampai sini. Idealnya serok bawah. Ya. Apalagi ini masuk short sell loh. Ini kalau kena short bisa ke 10.000 tuh, ngeri itu. Ya, ITMG ngeri. Ini nggak ada stock split. Dulu 50.000 dihajar sampai 5.000 loh. Ya, kejem bandara ITMG itu. Ini kalau dihajar lagi bisa balik 10.000. Nanti ketemu murah sini baru serok. Ya, yang masih pegang batu bara hati-hati. Kalau kecuali dipegang lama sekalian 5 tahun gitu nggak ada masalah. Ya, tapi kalau cuma untuk 2 tahun gitu, ini nanti nunggu doang nggak dapat apa-apa. Dapatnya dividen doang. Karena ini siklusnya turun sekarang, siklus bullish-nya itu udah selesai. Ya, memang di sini perimbangannya dividennya bagus ya kan. Tapi lihat chartnya itu patah semua. Makanya yang energi tadi enggak ya, ADMR aja. Ya, ADMR boleh itu. Ya. Ini logamnya yang gede apa sih Mas? Ini isinya ADMR itu. Mineralnya apa ya? Emas bukan emas ya. Tembaga atau apa? Ya. Basic material juga masuk dia kan. ADMR, Infonya dia ada nikel juga katanya Mas. Ada kok di nikel-nikel. sini masuk energi ya? ADMR mestinya masuk ke sini dong. Bener nggak? Iya sih, basic basic material harusnya. Iya, itu tadi aku ngambil dari itunya, platformnya langsung. Ya. Mestinya masuknya ke situ. Ya, ini ADMR. Ya, ADMR tadi mana nih? Weekly. Nah, ini lihat. IPO di sini. Bullish banget, koreksi. Sideways turun. Ini mau naik lagi, tuh. Murah mulai naik. Ya. Pegang 2 tahun. Coba pegang setahun aja. Siapa tahu balik 2.000. Udah cukup kan? Lumayan loh. Secara fundamental kan bagus banget tadi kan? Ya. Nih, ADMR. Tergantung sopir juga nggak Mas? Kalau nggak ada yang menyopiri Mas, Adaro. Karena kan ada sentimen juga kan Adaro. Nah, ADMR kan grupnya bagus. Grupnya Pak Uno kan. Itu kan pasti di-maintain lah, nggak mungkin ditelantarkan. Ya, beda. Jadi grup siapa itu kita mesti lihat juga. Ya, kayak gitu. ADMR oke, MDK oke, itu asing terlibat di situ. Ya. Oke. Ini yang sektoral ya. Pilihan sahamnya itu ya. Nanti silakan dipilih-pilih lagi. Ya.
secara prinsip intinya kalau mau simpan 2 tahun cari yang monthly chart-nya bagus. Ya, BRIS tadi oke ya. Tebik, Jasa Marga, Excel. Tapi ini secara duit gede belum kelihatan. Cepin, ahli, Elsip mungkin aja. Aman ini oke ya. Coba, ini yang aku yakin ya. BRIS. BRIS itu market makernya pakai CC sama OD. Aman ini feeling nih. INKP, Antam, ADMR nih feeling. Mudah-mudahan dari rekaman ini kita bisa nge-review nih Mas Dani. Nggak Kita apa-apa, lihat nanti tahun silahkan depan ini ya di save. teman-teman. 2 tahun lagi yang warna biru ini dicek. Ya, saya SMA. juga nyatet Ini ini. ACES nih. Cuma rekon. Ini LPKR. Goto, MTEK buka. Goto feelingku. Aku Karena pilih Goto. karena Saya duit setuju gede Goto. main di situ. Ya. Ya. Coba, jadi silakan dicatat. BRIS, AMMN, ADMR, Astra, ACES, LPKR, Goto. Simpan 2 tahun. Semoga untungnya banyak sekali. Karena ini udah kita pilih-pilih dan dari chartnya juga cocok. Timing masuk sekarang. Yang warna biru tuh. Kalau Dua. untuk Goto selama perseroan tidak melakukan red issue itu masih bagus. Nah, perusahaan startup wajar lah bos kalau utangnya banyak untuk modal. Kalau pembakaran uang dari red issue ya itu yang bahaya kalau perusahaan startup. Nah, itu gimana? Goto kemarin mau red issue? Enggak, maksud Enggak saya ya. kalau perusahaan startup kalau hutangnya banyak itu wajar. Iya, Ya iya, kan? iya. Iya, Kalau eh, modal kerjanya dari red issue justru itu yang paling bahaya. iya. Yang Goto ini gini Mas, pertimbangannya itu duit gede itu memang main di situ gitu loh. Dan secara institusi itu kan banyak yang terlibat. Ya bahkan Telkom juga punya kan, Astra pun punya kan. Kok Astra apa ya? Bener Astra. Iya, Itu iya ya Mas. Astra sama Telkom ada. Telkom. Ya. Lalu yang dari Singapura itu apa yang gede itu? Jadi ketika institusi-institusi besar terlibat punya share di situ ya biasanya harganya ada yang urus meskipun hancur duluan gitu loh. Ya, memang sekarang masih rugi. Ya, coba 2 tahun lagi dicek. Berarti tahun 2025 pertengahan atau akhir tahun dilihat harga-harga saham ini. Semoga naiknya banyak. Ya, oke itu sektoral. Kalau mau milih sektor mana, basic material. Ya, karena cuma untuk setahun 2 tahun kan, sambil dilihat nanti seperti apa. Yang potensial yang lain apa? Sebenarnya konsumer, tapi powernya belum kelihatan. Beberapa aja yang kelihatan itu duit gede masuk di ICBP itu ya. Alfamart udah pucuk. Ya. Alfamart nggak masuk itu. Telat. Ini monthly chart-nya udah dipucuk dia. Tuh, mau ngejar apa? Dia naik dari sini. Dari 10.000. Kemarin sempat 30.000. Sorry, 1.000. 1.000 ke 3.000. Udah 3 kali lipat tuh Alfamart. Telat ya. Kayak gitu. Ya, coba BRIS ya. Yang warna biru nih kita lihat nih. Ya. BRIS. Ya. Nih, monthly-nya bagus kan? 2 tahun lagi semoga harganya 3.000. Karena yang reksadana syariah, jika mau beli saham bank, pasti milihnya ini kan. Nggak boleh BRI BCA, nggak boleh kan. Pasti larinya ke sini. Artinya apa? Tenaga itu akan tersedia. Duit gede itu akan tersedia, harganya bisa terdorong. Ya. Tebik, Jasa Marga, Excel. Ya, yang hijau, yang biru-biru aja. ADMR tadi udah. ACES jelas ya. Kita udah sering buka nih ACES nih. Ya, kayak gitu. Jadi dari berbagai macam pilihan dipilih lagi. Mana yang paling mantap disesuaikan dengan situasi di pasar. Ini memang rame lagi kok, mulai naik gitu loh. Jadi wajar kalau kita pilih ACES gitu kan. Ya, LPKR itu nanti ini dalam tanda kutip mungkin digoreng kaitannya sama pemilu grup lipo ya, tapi ini dalam tanda kutip cuma tebakan saja. Ya, kalau Goto tadi ya kayak gitu. Ya itu yang sektoral. Ya, saya pikir cukup ini pembahasannya yang sektoral. Lalu yang
makro sama mikro. Ini terkait. Nanti yang scalping kita bahas yang terakhir aja. Ya. Sekarang yang hubungan makro, mikro sama sektoral itu ya. Apa pemilihan sahamnya. Ini kalau bicara makro mikro, sebenarnya ini terus terang aja bukan kapasitas saya. Makanya tadi saya share berbagai video tadi untuk belajar. Ya. Tapi intinya apa? Intinya kalau kita bicara makro, ya itu urusannya kan yang gede kan. Ya, nanti parameternya apa yang paling populer itu? Pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu kan. Ya. Lalu yang terkait itu kalau saham biasanya apa sih gitu? Ya, macam-macam. Ya, tapi yang paling signifikan itu kan biasanya saham bank. Perekonomian, ekonominya tumbuh apa enggak kan gitu kan. Ya. Kalau yang mikro, mikro itu lebih ke individu kan, barang ya, permintaan sama produsen sama konsumen gitu kan. Kalau kita bicara makro, makroekonomi, biasanya saham yang terkait itu ya, makro itu ya termasuk kebijakan-kebijakan itu kan mempengaruhi itu. Ya biasanya yang paling terpengaruh ya banking. Di sini udah jelas. Kalau pertumbuhan ekonomi bagus ya saham-saham bank itu labanya meningkat, pesat malah kan. Itu yang terjadi. Coba bandingkan ketika corona lockdown itu sama setahun 2 tahun terakhir kan pertumbuhannya luar biasa. Ya, karena makroekonominya tumbuh, ekonominya tumbuh. Ya. Lalu kalau perekonomian Indonesia bagus, efeknya apa? Efeknya itu duit dari luar masuk gitu loh. Investor asing masuk, entah pakai broker yang mana. Yang penting itu duit dari luar masuk. Nanti dilihat masuknya ke saham yang mana. Ya. Nah, cara pantaunya gimana? Ya itu pakai yang asing lokal itu. Misalnya ini yang kemarin nih. Juli ya. Juli dari tanggal 3 start kan. Ya. Di pasar reguler asingnya masuk ke mana gitu. Nih. 1,4 ya benar nah ini. Minggu ini. Ya benar 1,4. Kalau minggu ini doang 1T. Jadi sejak awal bulan Juli duit gede masuk ke situ. Ada BRI, Astra, Kalbe dan seterusnya tuh. Ya. Kalau yang minggu ini tarik dari tanggal 10 itu duit gede ternyata masuk ke BRI sama BCA tuh ini. Nah, kalau baca di berita bagaimana cari yang capital inflow gitu. Capital inflow masuk tapi bedakan itu masuk ke pasar saham, ada yang masuk ke obligasi. Nah, baca beritanya yang masuk ke pasar saham. Itu kalau dari baca berita, kalau dari data ya langsung tarik aja begini, asingnya masuk kemana? Nah, kita bayangkan duit gede ini dari luar negeri gitu loh. Ya, entah itu yang dekat dari Singapura atau dari mana ya. Yang penting dari luar Indonesia. Meskipun itu sebenarnya duitnya orang Indo juga misalnya, duit-duit konglomerat itu. Ya. Intinya kalau duit dari luar masuk ke Indonesia itu berarti makronya sedang bagus. Mereka mau masuk. Intinya gitu. Kalau yang mikro ya, mikro itu lebih apa ya? Kayaknya terkaitnya ke retail ya. TBK-TBK yang retail gitu loh. Ya. Terkait sama daya beli kan sebenarnya. Yang benar-benar mikro keluarga gitu loh. Ya Mas, daya beli Mas, Nah, CPI daya juga. beli. CPI kan, consumption. Ya, parameternya kan itu. Berarti larinya ke apa? Ke retail kan. Consumer apa? Yang cyclical ya. Retail tuh mana? Ini retail tuh. Retail di sini ada apa aja? Kayaknya si Aces tuh masuk situ kan. Tuh ada Aces kan. Kalau MAPI bagaimana? Ini bagus tapi ini segmennya dia menengah ke atas. Ya. Mitra Adi Perkasa itu yang pegang brand-brand mahal-mahal itu loh, yang di Yang promotor. Adidas. Nah, itu nggak ngaruh lah itu namanya orang menengah ke atas.
ya daya belinya kuat aja terus stabil. Ya, cuma kemarin terpengaruh itu kalau yang corona ya outletnya tutup ya pasti terpengaruh. Ya, Aces ini juga sebenarnya menengah ke atas. Ya, tapi kalau kita bicara mikro, nggak terlalu terpengaruh ke saham. Ya, kalau baca beritanya apa ya, cari aja yang daya beli masyarakat meningkat misalnya. Ya nanti yang saham-saham retail apa? Tapi dicocokkan juga duit gede masuk enggak ke situ. Akumulasi lot enggak? Balik lagi broksumnya dibuka. Ya kemarin Alfamart udah tinggi loh Mas. Ya, kalau Alfamart enggak, ya. Itu kebalikan dari Aces. Ya. Kenapa enggak? Itu timingnya keliru. Bukan keliru. Kalau kita masuk sekarang keliru. Tapi kalau masuk dari sini ya bagus, selamat yang udah masuk. Ya. Kayak gitu. Kalau mau masuk cari yang mau naik dari bawah. Ya. Itu yang makro sama mikro ya. Kita nggak terlalu bahas detail. Intinya ketika makronya bagus, duit gede masuk. Ketika duit gede masuk, biasanya masuknya ke saham-saham besar. Biasanya yang diincar pertama kali itu saham bank. Saham bank, ya, saham bank itu BRIS, ya. Cuma BRIS ini. Yang timingnya bagus. Yang lain fundamentalnya bagus, tapi timingnya ketemu mahal. Itu aja perbedaannya. Ya. Lalu pertanyaan yang belum terjawab, ilmu scalping. Oke, kita bahas. Ya, nggak usah panjang-panjang. Ilmu scalping itu gampang. Ya. Tapi menjalaninya belum tentu gampang. Ya. Pakai chart. Mau scalping di saham apa misalnya? Ya, kemarin yang rame apa? Doh Mas, doh. Doh. Ya, ini scalping itu identik sama gorengan. Ya, doh. 1 menitan, 2 Ya, menitan, 3 menitan. Wik PGTG. boleh. Ya, nanti kita cek. Nah, ini Doh ini kan kemarin IPO ya, di sini. Dia turun begini. Sempat tidur 50-an. Nah, ini mulai bangkit. Ya. Ya ini secara normal mestinya bangkit. Naik lagi gitu loh. Pakai projection aja. Mana? Projection mana? Itu expansion ya. Ini bukan. Ya itu dia. Ya. Tuh. Ke atas. Jauh. Pokoknya ya nggak usah rumit-rumit lah. Ketika saham naik lagi tuh cari yang pucuk tinggi di sini ya. Berarti itu resisten. Ini ada 100 nih. Anggap aja dia kalau digoreng lagi balik 100 gitu. Nah, tapi gerakannya dia cepat sekali. Ya, Tergantung scalping. sopirnya Mas. Nah, iya tergantung sopirnya, setuju. Makanya kita pantau ya. Tuh Pakai lambat cat lagi. 1 menitan. Biar nggak telat, biar nggak kebanting. Itu yang hari tanggal 14 kemarin, Jumat kan, naik dia, turun sedikit ya. Di sini dead cross nggak mau turun tapi digoreng lagi. Ya. Di situ Terus ada selesai. sell signal tuh. Jam 9.56 ada sell signal. Stokastiknya sell signalnya jam 9.53. Ya. Stokastik ini early signal, signalnya duluan. Ya, jadi kalau mau aman pakai stokastik aja. MACD kalau disiplin pun sebenarnya nggak kebanting karena ini pakai 1 menitan. Waktu dia digoreng. Ya, ketika dia di running trade itu muncul terus gitu loh, sering muncul gitu. Nah, itu berarti top frekuensi dia kan. Top frekuensi, top volume. Wah, ini sedang running. Sedang jalan cepat sekali, sedang digoreng itu dikerek, tapi tiba-tiba dihajar. Ini lot gede keluar, tuh buang kiri itu. Ambles kan? Balik 54, 55 gitu. Kalau kita pakai 1 menitan, di saat itu, ya, ini saya japri sama Mas Abdi, doh. Mas 1 menitan dead cross buang. Udah Mas, udah buang, nyungsep dia. Ya kan? Kalau enggak, kita kebanting. Supaya enggak kebanting, pakai 1 menitan. Saham apapun yang sedang digoreng, paling aman pakai chart 1 menitan. Itu scalping. Ya. Cuma itu. Ya. Intinya cuma itu. Tambah bid over Mas. Bid over juga.
Bid over cari yang bidnya tebal. Heeh. Entah itu dihantamkan atau enggak, tapi paling enggak duit gede diparkir di bid. Ya kan? Nanti jam terbang kan juga mempengaruhi teman-teman Nah, juga. lalu cari yang sedang running di sini. Running trade dia muncul keluar. Nah, itu cari di top frekuensi sama top volume. Itu untuk scalping. Ya. Mbak Lala tadi mau cek apa, Mbak? Sekalian. Week apa? WIRG Mas, WIRG. sama BGTG, Mas. Oke, WIRG, BGTG. WIG itu diborong Hong Kong. Oke. Wah, itu grupnya BGTG Mbak yang Lala yang borong diborong. itu. Oke. Ini kita lihat Bosnya dulu yang chartnya. borong itu. Coba pakai yang ini deh biar cepet. WIRG. Ya, IPO ditarik, ambles, ini mulai naik lagi. Dia startnya dari bawah. Rame, nah ini nanti bisa naik lagi. Tuh, volume udah meningkat. Nah, 2 hari naik banyak, lalu dia start. Itu alur 30-nya dead cross itu. Ya toh, nih di sini ada sell signal. Ini naiknya stabil. Ini gorengan tapi itu bayarnya kuat, makanya dia stabil. Beda sama doh tadi. Ya, Ini kita tapi ini ya ini pakai alur santai masih jalan. Pakai alur 30 atau 15 masih kena, masih kepegang. ya nggak banting ya Mas ya. Nah, enggak ya. Begitu ini dead cross ya, Masih 15 diangkat menit. juga deh. Ini masih ada tahanan tuh. Itu kalau Malah yang aman ini. ya kalau yang model doh tadi itu langsung ambles. Jadi saham gorengan pun beda-beda karakternya. Tergantung Sopirnya. sopir itu juga. Nah, kita lihat karakter geraknya. Dia gampang dibanting apa enggak? Begitu Kalau juga tapi itu. ya, kalau enggak gampang dibanting, santai aja. Nah, ini kayaknya juga agak stabil ini. Ya, ini tenaganya ada, ya kan. Di sini dead cross juga enggak ambles, enggak dibanting lagi ke 80 70 gitu loh. Ini cat Enak, berapa? 30. Ini malah basic signal nih. enak gitu. Ini untuk Senin pagi coba dipantau. BGTG kalau hijau hantam aja, apalagi BRIX 100. Semoga Jadi ditarik. diborong perusahaan dari Hong Kong, Mas. Oke, Bang Ganesha ya. Ini untuk timing Senin pagi bagus, Mbak. Nanti silahkan dimunculkan Ya, tak rekom. rekom nanti. Iya, WIG-nya nanti bagus juga ya. apa tadi? Bagus biar WIG, WIRG WIG tadi buat rekom bagus enggak? Senin. bagus itu. untuk Senin. Masih Ya, belum soalnya ini dibanting-banting kan. jagoanku 2. Masih oke, masih oke. Nanti saya bilang Mas Bandar digoreng. Nah, cuma gini. Coba lihat Mas, itunya Mas, bid overnya kalau terlalu ramping kan kita kan khawatirnya isinya kan itu. Nanti kalau sudah dipucuk kita kena hajar kan gitu loh Mas. Iya, gini. Tadi BGTG atau WIRG kalau secara chart ya bagus yang BGTG tadi. Tapi ini pakai support aja nih. Artinya kan ini trading ya. Pakai cut loss gitu. Chart harian gimana sih? Ya. Ini gini, misalnya dia ada di gebuk itu nggak parah itu. Ini arahnya tetap naik lagi. Ya, ya tapi belajar disiplin lah. Ya, apalagi saham model begini. Ini start dari bawah juga, Mbak. Itu misalnya mau udahlah aku nggak mau pusing, mau simpan coba simpan beberapa bulan gitu. Nggak apa-apa juga. Ini arahnya ke atas ini. Ya, WIRG sama tadi BGTG. Cuma kalau untuk scalping harian ya diikuti alurnya itu pergerakannya kayak apa. Golden cross beli, dead cross jual. Ini juga dari bawah mau naik kan mau digoreng lagi. Bagus Oke, Wirk Mas, itunya bid overnya tebal kok. Saya buka di Stockbit kan lihat itunya kan. ya, Yang di Stockbit kan masih tinggal itu ya, sisa itunya, sisa bid overnya. Bagus sih. Biasanya nggak terlalu tipis kan. Kalau ya. untuk kita buang lot bisa lebih enak gitu kan. Kalau mau main cepat, main rapat. Tapi kalau enggak ya tergantung Iya. tadi kan. Karena dia masih dari bawah bisa diikuti juga. Ini small size, ini ringan itu. BGTG
WIRG kecil juga. Ya, jadi ini menang kecil sama menang timing. Kecil itu digoreng sendiri bisa gitu loh. Itu grup Mbak Lala kompakan pasti naik kok yang kecil-kecil. Kalau kita grupnya nggak lari duluan kan bisa itu. Ya, kayak gitu. Oke, kita ke pertanyaan coba. Tadi sudah ya, 5 pertanyaan itu udah ya. Ilmu scalping sudah, itu tadi. Cari yang sedang gerak ya. Ada di top frekuensi, ada di top volume gitu. Ya, oke. Tadi yang aman apa ya? Bridge. Ini belum rame, tapi coba nanti kalau dia udah bullish pasti rame. Ya. Ketika pilihan bank makin berat gitu kan, naiknya udah berat gitu. Tapi kalau untuk sampai akhir Juli bagus itu. BCA BRI bagus. Ya kemarin udah saya bahas itu. Ya, powernya memang bagus. Tapi ini untuk simpan 2 tahun tadi kan ya. Kita bicara simpan 2 tahun malah yang bagus BRIS. Ya, pakai mandi chart ini, lihat itu. Ini wave besarnya itu mau running wave 3 itu. Ya, wave 1, wave 2 ini akan running wave 3. Ini golden cross lagi. Elliott wave ya Mas. Iya, lewat wave ya. Oke, sekarang coba kita ke pertanyaan ya. Yang 5 pertanyaan sudah kita bahas ya. Volume pas Mas. Oke, BNI sudah average. Ya, BNI average nggak apa-apa, tahan aja. Bank BNI ya. Memang asingnya jualan, tapi yang jualan kan AKBK itu kan karakteristiknya trader dia. Kemarin alur 2 jam bagus kok. Alur 2 jam bagus. 1 jam Dekat itu 8975 profit besok itu. iya, nih biar agak rapi. Tuh. Ya, di sini lebih rapi. BNI ya, timing alur 2 jamnya bagus. Dia udah berapa hari merah terus tuh, 6 hari. Kemarin doji kan. Nah, ini dia. Ya, ini alur 2 jam. 2 hours kan. Jadi satu candle ini 2 jam. Ini kan ketemu murah kan. Mau golden cross. Ya, di sini dead cross-nya kapan? 4 Juli. 4 Juli. Ya, nih, 2 minggu, 10 hari. Itu kalau simetris, berarti 2 minggu ke depan kan bullish. Balik ke atas gitu. Kalau duit gede tiba-tiba masuk, ya bisa aja. Kayak BCA kemarin. Ya, minggu 1 distribusi, minggu 2 tiba-tiba akumulasi. Ya. Berikan pemahaman tentang psikologinya bank-bank besar gini Mas. Dengan produk istilahnya kan saya kan pernah belajar sama Mas Dani dengan bank seperti ini kita malah berani averaging down dengan catatan kita sudah tahu geraknya ditambah lagi kita punya power dari ya kalau ini memang resiko sih beresiko kalau memang kita udah tahu powernya kayak kita bisa menggunakan akun margin kan gitu. Karena kan Kalau kalau kita margin enggak apa-apa. Kalau yang ya T plus itu yang repot. Hati-hati. ya Ya. Oke, ini sekalian ya. karena kan Ya. gini loh Mas, Nah, kita orang kadang melihat kenapa suka gorengan karena modal belum sanggup beli bank karena harganya sudah di atas 5.000. Nah, prinsip itu sama saya pertama kali main di saham, artinya bukan main ya, artinya belajar di saham. Oh, kok saya beli BRI cuma dapat 1 lot, untungnya cuma 1% kan gitu. Setelah saya belajar, bisa kok kita bisa daya ungkit selama kita tahu geraknya gitu. Dimana kita posisikan diri kita ya ditambah lagi kita punya daya ungkit tadi gitu. iya, Satu iya. persen kita bisa kali 4 kan gitu. Kadang-kadang Betul, kan betul. Kalau yang margin ya, pastikan di saham yang aman. Boleh pakai margin, boleh. Ya, T plus ya. T plus itu kan umurnya berapa? 2 hari kan. Sebenarnya gini, T plus 3 itu hari Mas, 3 hari 3 kena hari. margin call. Nah, T plus itu fungsinya itu paling pas untuk scalping dan kalau bisa nggak usah nginep.
Pakai Betul. pakai 1 menitan tadi boleh. Kalau yang akun margin minimal berapa? Buka 200 juta 200 akun juta. margin. Nah, itu nge-swing berani, cari yang akumulasi lot, ya, cari yang trennya bullish, boleh nggak apa-apa, pakai leverage saya ungkit kayak gitu, ya. Oke, ini agak cepat kita malam ini, ya, biar nggak kemalaman. TPMA tadi oke ya, masih murah, profit tebal. Ini pertanyaan dari Mas Rahmat ya. BMTR, PBV murah, PER di bawah 10, apa kemungkinan potensi beggar secara fundamental? Oke. Ini yang grup Pak HT ini kalau dari internal EP nggak setuju ya susah. Ya, kayak gitu. Ini secara valuasi dari dulu murah. BMTR, MNCN, ya grupnya Pak Haritanu tuh banyak yang valuasi murah. Ini kalau bicara valuasi benar murah. Ya. Profitnya biasalah, standar ya, sehat itu. Ukurannya masih kecil, kalau digoreng ya ringan gitu. Apakah bisa beggar? Bisa. Ya. Ini kalau kita kaitkan beggar dengan fundamental itu ketemunya valuasi, Mas. Valuasi murah, dia profit sehat, ada yang goreng ya loncat beggar. Itu kalau dihubungkan sama valuasi sama fundamental. Tapi kalau beggar dihubungkan sama gorengan murni bandar, tidak peduli dia perusahaan rugi pun kalau digoreng ya naik-naik aja. Jadi saham beggar itu bisa yang fundamentalnya bagus, bisa juga yang fundamentalnya jelek. Tergantung digoreng apa enggak. Kayak gitu. Ya, ini mungkin aja BMTR. Ya, sekarang harga 352. Kalau mau lipat berapa? Di atas 700 dong. Ya, nah sekarang kita lihat ada nggak sejarahnya. Ya, kalau sejarahnya pernah ada itu kemungkinan lebih besar lagi. Ya, nah, ini sejarahnya ada. Dulu pernah harga 2.500-an tuh pucuknya. Pernah digoreng kayak gitu. Ini mungkin aja, itu kapan? Digoreng tahun berapa sih? 2010, 12, 13. Sebelum 2014 ya. Sebelum pemilu itu. Pemilu kan Pak Jokowi naik 2014. Nah, kayak gitu. Ini tidak digoreng lagi tahun ini. Berarti kayaknya enggak tahun ini. Tapi mungkin aja suatu saat digoreng lagi. Ya. Jadi kadang-kadang kita harus bisa membaca ini terkait sama apa ya. Kayak gitu. Kemarin ada yang nge-call Mas, BMTR, ingat saya, dari beberapa sekuritas, karena mungkin Ya, itu ada kepentingan kan. mungkin ya. Tapi ini belum ada tanda-tanda. Kalau sejarah iya. Secara sejarah mungkin itu beggar. Ya, bahkan lipat-lipat. Nah, terus sekarang gini, dilihat kira-kira duit gede udah masuk apa belum? Ya, tarik aja awal tahun misalnya. Duit gede masuk enggak ke sini? Akumulasi lot enggak? Kalau ini masih distribusi ya mungkin nanti. Nah, ini EP lihat. BMTR, MNC Sekuritas. 63 miliar. 2,1 juta lot. Kita berpikir kira-kira ini lotnya siapa ini? 2 juta lot dijual nih dari awal tahun. Ini lot siapa? Jangan-jangan MNC lot. lagi ya, MNC sekuritas. Nah, jangan-jangan ini lotnya emiten sendiri. Ya. Kalau bukan perusahaan BUMN, market maker itu kalahnya sama emiten. Kalau perusahaan itu BUMN, susah. Emiten itu mau buang barang banyak susah, mesti lapor segala macam kan, sampai ke Menteri Keuangan. Nggak bisa. Misalnya BRI gitu. Negara mau jualan, wah itu rapat lagi ke DPR kan, nggak mungkin kan. Tapi yang swasta-swasta gini, entah grupnya siapa aja, emiten buang sendiri boleh dong, bebas. Sekarang market maker yang gede-gede itu, yang modalnya ratusan miliar triliunan, kalahnya sama emiten sendiri. Ya itu kita harus paham. Makanya yang lebih aman itu saham BUMN.
pilih yang gede-gede. Itu resikonya kecil, dihajar emiten sendiri, malah nggak bisa kayaknya ya, nggak mungkin kan. Kalau bandar ketemu bandar ya nggak parah kan. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan BUMN, blue chip itu drop kalau ada krisis atau ada pandemi kayak kemarin. Tapi secara pemikiran investor itu justru waktunya serok bawah gitu. Ya, suatu saat terjadi krisis nih misalnya. BRI, Mandiri, BNI nyungsep, ya, Telkom nyungsep, serok malah. Ya, punya mobil, punya rumah, punya tanah, punya emas batangan, jual serok itu. Ya itu Sim- kata Lokeng Ho kan juga gitu kemarin Mas. Simpan 2 tahun, 3 tahun, ya Malah hampir senang pasti pas naik. crash. Ya, Malah karena senang pas ya itu apa ya pendekatannya value investing. Barang bagus ngasih harga dikasih harga sepeda kan. murah. Ya, kayak gitu. Barang bagus dikasih harga murah. Jadi gini, ya, harga murah itu kan banyak. Ya. Sekarang yang namanya saham, dia itu naik kalau ada duit gede masuk. Duit gede masuk, biasanya mereka akan masuk ke saham gede dulu. Saham gede lihatnya di net profit aja. Net profit sama market cap lah. Market cap sama net profit. Nih, ini saham gede itu. Nih. Apalagi yang BUMN. Suatu saat itu terjadi pasar crash, serok. Ya. Coba cek harga 2020 kemarin tuh. Nyungsep semua kan, tapi sekarang udah naik tuh. Kayak gitu loh. Ya. Nah, yang lain, yang murah, yang kecil-kecil, bagus juga, bisa beggar, bisa. Tapi syaratnya memang ada yang ngerjain, ada yang garap, ada yang bawa naik. Entah itu market maker, entah emiten sendiri, kayak gitu loh. Ya. Tadi pertanyaannya BMTR, mungkin nggak beggar? Mungkin. Secara valuasi memang murah. Ya. Secara kinerja sehat. Secara sejarah pernah dulu harganya 2.500-an. Karena sejarah itu penting. Biasanya saham yang pernah digoreng akan digoreng lagi. Biasanya. Ya, nggak pasti 100%. Ya, biasanya begitu. Oke, sekarang pertanyaan Kija. Apakah 2 tahun bisa ke 500? Coba kita cek langsung. Ya, Kija. Ya, ini mulai naik. Ya. Ini laporan keuangannya bagus lagi. Ya. Dulu pernah nggak digoreng? Harganya tertinggi berapa? Ini apa ya? Stock split, stock split. Oke. Sekarang 500. Kalau 500 harga sekarang berarti tertinggi sepanjang masa. Ya kalau digoreng mungkin-mungkin aja, tapi sekarang masih di bawah 200. Target masuk akal ke 300 aja dulu, Mas. 200 ke 300 itu udah untung separuh. Taruh 100 juta udah untung 50 juta kan? Ya, kayak gitu. Ya syukur-syukur digoreng ke 400, lipat. Ya, kayak gitu. Ke 500 mungkin aja, tapi 300 400 dulu itu lebih masuk akal, lebih dekat. Ya. Lalu dipantau juga laporan keuangannya ya. IJA itu memang dulu juga pernah digoreng. Ya, pernah rame ya. Ini sekarang mulai rame lagi. Valuasinya murah, ya, profitnya tebal. Maret. Ya. Harganya udah mulai naik kan. Ya, wah telat ini gimana masih bisa masuk enggak? Bisa. Ya. Cari titik kendornya. Ya. Pasti ada kendornya. Nah, itu manfaatkan untuk BOW. Ya, karena weekly chart-nya kan baru 2 minggu jalan. Kalau pakai monthly chart baru 1 bulan ya. Baru bulan ini kayaknya. Ya, waktu itu awal-awalan udah ada. Tapi geraknya baru sebulan kan. Tuh, ini ada beberapa bulan. Di sini running beberapa bulan. Ya, arahnya ini masih ke atas. Kalau monthly chart dia masih murah. Arahnya ke atas. Ya, itu resistennya 300-an. Ya ke situ aja. 300 dulu. Itu juga udah untungnya banyak. Nanti masuknya gimana ya? Cari kendornya coba 2 jam. Nah, ini 2 jam kan mahal toh.
Kalau punya Kija, misalnya saya punya lot Kija, pasti saya buang itu. Ketemu begini pasti saya jual. Senin mau merah mau hijau saya jual. Di sini ketemu mahal. Lalu buat nyerok yang murah. Alur 2 jam yang murah tadi apa? BNI. Tapi simpan 2 minggu. Simpan 2 minggu sampai akhir bulan. Ini ketemu murah. Kayak gitu. Ya. Intinya murah beli, mahal jual. Murah mahalnya itu kalau trading pakai stokastik, pakai RSI juga bisa. Ya, kalau pakai MACD ya Golden Cross, Dead Cross itu. Ya. Kija ya, 500 ya bisa kalau digoreng, semoga bisa. Yang terdekat 300 dulu, Mas. Ya. PTBA bagaimana analisanya? Oke, PTBA. Dividen dah masuk ya. PTBA kalau chart bulanan, monthly chart, ini memang ada patah tren, Mas. Jadi tren tahunannya dia udah sekarang masuk bearish. Ya, tapi dividen jumbo ya, meskipun harga exit-nya drop ya itu wajar lah. Ini nanti bullish lagi kapan? Kalau secara grafik ini masih lama. Ya. Wah, ini mendoakan enggak naik-naik nih Mas Dan ini. Enggak. Ini berdasar grafik. Ya, kalau secara grafik memang ini arahnya masih ke bawah, Mas. Bisa ke 2000 itu. Nih, 2000. Secara grafik loh ya. Arahnya ke sana. Kalau mau exit keluar bagaimana? Cari swing up. Cari penguatan supaya bisa keluar. Haribon. Ya. Nah, sekarang pakai chart harian nih. Ya. Kalau yang lot bulanan, lot invest tahan aja. Ini mau golden cross lagi. Besok Senin hijau ini PTBA itu. Ini PTBA, Adaro ya. Indi, coba yang batu bara lihat Senin pagi, mestinya hijau. Nah, ini batu baranya loncat tuh, 4,7% tuh. Wah, lagi naik. Ice to Castle ya. Senin pagi scalping di saham batu bara. Ya. Kalau yang big cap-nya ya itu ada Adaro, PTBA, ya, sama Pak Indi atau ITMG, WNTR mungkin. Ya. Kalau yang lot bulanan tahan aja dan beli lagi. Beli lagi. Analisanya bagaimana? Chart harian begini. Ini kita berani memprediksi, berani memproyeksikan sampai akhir bulan dia ada swing up itu, ada minor swing up. Ya, wave kecil, wave 1, wave 2, jalan wave 3. Extend, mana tadi? Extend. Ini. Extendnya ngambil yang kecil ini aja, Pak. Tuh. Yang paling atas balik 3000 loh. Ya. Bisa ke 3000-an itu. Itu pucuknya wave 3. Wave kecil ini kan bisa. Kalau digoreng. Mungkin nggak ya? Mungkin aja. Kenapa nggak? Harga batu bara loncat begitu. Itu kalau besok Senin PTBA Daro naik 5% ya siapa tahu benar. Mungkin aja. Kenapa enggak? Ya, chart harian mau golden cross lagi. Siapa tahu bullish lagi sampai Agustus misalnya. Ya, Agustus nanti sampai di sini misalnya 3.300 atau 3.300-an, pokoknya di atas 3.000. Ya. Atau ikutin aja, ini ikutin terus. Naik nanti golden cross-nya kapan? Begitu dead cross-nya kapan? Begitu dead cross dijual. Kayak gitu aja. Ya. Tapi kalau mau disimpan 2 tahun, enggak usah. Jadi misalnya saya punya PTBA nih. Ya. Punya PTBA secara harga nyangkut karena kena dividen itu, ex-date. Tapi dividen masuk dong, ya, enggak masalah. Tapi secara harga average masih rugi. Nah, kalau mau keluar, kemarin ilmunya apa? Keluar dari saham nyangkut. Beli lagi pakai sekuritas B kan?
ini sekuritas A, misal nyangkut di 3.300 misalnya. Atau di sini sekalian deh. Ya, 3.750. Nyangkut di situ. Ya, pakai sekuritas A, tapi dapat dividen. Oke, enggak masalah. Anggap sekarang tambah dividen minusnya cuma minus katakanlah minus 10%. Ya. Ya sudah. Buka pakai sekuritas B. Beli PTBA juga. Ya, atau udah ada nih ya, tinggal isi duit. Beli aja. Beli, tahan, nanti yang di sini misalnya di sini minusnya masih minus katakanlah minus 10 juta, di sini dapat untung 10 juta, ya sudah jual semua. Subsidi silang kan impas. Di sini kita dapat duit, yang di sini hilang duit. Tapi secara total duit kita nggak hilang. Itu cara exit. Ya, itu ada di Zoom kita yang kemarin. Bedanya Evredon sama exit itu beda. Kalau Evredon di akun yang sama, kalau exit selamat pakai akun yang beda. Subsidi silang. Ya, analisanya untuk PTBA bagaimana? Untuk minggu depan mestinya bagus, mulai start Senin pagi itu. Disimpan sampai akhir Juli mestinya bagus. Ya, semoga harga batu baranya nggak lanjut nyungsep. Kemarin udah drop, ini mulai mantul. Semoga nanti sideways atau mulai naik sedikit gitu kan bagus. Ya, ini memang sambil dipantau, ya sambil dipantau. Ya, untuk PTBA simpan bulanan coba tahan. Untuk scalping Senin pagi HK aja mestinya hijau. Ya, kalau lot 2 tahun nggak usah. Ya, lot yang ada sisa gimana caranya keluar. Kayak gitu. Ya. Oke, dari Mas John ya, mendekati pemilu. Emiten apa yang bakal digoreng dan bakal turun? Susah Mas. Ya, banyak pertanyaan begini tapi nggak ketemu pola yang bisa dibilang oke, ini polanya begini. Ya, nggak bisa. Ini terlalu general, terlalu konseptual gitu. Ya. Karena gini, kita untuk memprediksi kan susah. Lebih baik mengikuti. Ya, prediksi ya susah, tapi kadang-kadang kita dituntut untuk memprediksi. Ya. Caranya bagaimana? Tadi ambil yang dari bawah kan pakai monthly chart. Sekarang kalau terkait pemilu tahun depan waktunya tinggal berapa? Setengah tahun. Apa yang mau digoreng? Ya. Kalau ada yang digoreng ini udah running, Mas. Karena goreng saham itu setahun 2 tahun. Benar-benar digoreng naik banyak. Ya. Kalau dikaitkan sama pemilu, yang mau naik apa? Media misalnya. Ya, televisi. Ya, banyak dibutuhkan untuk iklan misalnya. Ya mungkin aja. MNCN, SCMA, pantau, siapa tahu digoreng. Ya, tapi kan enggak jaminan juga. Lalu apa? Kalau kampanye banyak bagi-bagi sembako, ya kan? Berarti sama apa? Consumer, misalnya. Kepemilikan saham yang ingin mencalonkan, Mas, misalkan. Bisa, tapi sekarang siapa yang mau terlibat? Ya. Pak Uno misalnya. Kayaknya adem-adem aja. Pak Uno ya, Pak Uno join P3 kan? Itu udah, kemarin udah. Udah drop, tapi mungkin nanti naik lagi. Coba untuk ini ya terkait pemilu, karena sekarang mau baca grup siapa gitu. Ya, itu yang naik banyak tuh sekarang ICBP ya. CBP. Ya, CBP ya. Ya nggak tahu pengusaha-pengusaha itu ya terkait politik support enggak ya. Tapi kalau pembicaraan di pinggir jalan, angkringan gitu ya, ini tanpa dasar ya, itu mereka pasti terlibat lah. Dan malah 2 kaki. 2 kaki itu gimana? Yaitu misalnya kemarin calonnya 2. Misalnya saya konglomerat nih, punya grup gede, dua-duanya saya support. Entah mana yang jadi kan saya tetap oke gitu kan. Nah itu cara mainnya gitu. Main dua kaki. Nah itu kan butuh support. Ya, tapi yang begitu kan susah kita membuktikan dan tidak boleh juga menuduh kan. Nggak baik ya. Sekarang gini aja.
pantau grup-grup yang terlibat. Nanti kalau dia mulai naik, ada Ikuti. akumulasi lot, ikut aja. Ya, nggak usah prediksi. Ya, itu. Balik ke yang sektoral tadi aja. Pilihan banyak ya Mas ya. Nih, Tinggal milih. basic material aja. Saya kasih clue di basic material. Logam-logam lah. Ya, saham logam pantau semua. Mana logam yang powernya kuat, naik ikutin. Ya, media coba pantau, enggak apa-apa. SMA, MNCN mungkin aja. Ya, itu yang terkait pemilu. Ya. Tapi mau dikaitkan sama apapun, balik lagi ke powernya tuh. Yang akumulasi lot yang mana? Ya, duit gede masuk ke mana? Ya. Ini yang sektoral tadi. Ya, sepertinya basic material ini yang Kemarin nanti. katanya kertas-kertas Mas, karena butuh juga kan kertas kan. Oh iya, Kertas setuju. pemilu. Kertas ya. Kemarin apa? Kertas apa? INKP. INKP. NKP. Ini apa? Hmm. Monthly-nya masih oke, tapi tadi mahal apa? Daily. Daily-nya udah mahal. Ini kalau Udah selesai ya. lot bulanan ya ini kan cat harian. Cat harian kita bicaranya lot bulanan. 1,5 bulan ya. Udah selesai. Nah, lot yang kita beli sebulan lalu, 2 bulan lalu, sekarang waktunya panen. Di sini Udah pada ketemu TP nih mahal. semua nih. Ya, 7.000 ya kan, di sini 7.000-an, ini 9.000 tuh. Panen kan? Kalau mau lot bulanan kita beli sekarang, itu namanya ketinggalan. Istilah pasar apa? Cuci piring ya, kan gitu tuh. Nggak usah. Ini ketemu mahal. Kita namanya dagang, ya mahal jual. Dagang saham ya dagang, trading dagang, sama aja. Murah beli, mahal jual. Ini ketemu mahal. Ngapain barang mahal mau turun di serok? Salah dong. Timingnya keliru. Cari yang barang murah mau naik serok kan gitu. Ya, jadi saham apapun dilihat. Ya, ini timingnya pas apa enggak nih? Aku mau ngambil untuk swing atau aku mau ngambil untuk scalping doang, kayak gitu ya. Untuk hari Senin ya, hari Senin batu bara, ya. Adaro, PTBA, Indi dan yang lain. Yang gorengan apa? GTBO ya. Semoga ARA. Kalau kita kompak ARA itu, ya, itu kan kecil itu. Siapa tahu ARA. Ya, pokoknya saham batu bara. Ingat-ingat nih, ya. Senin pagi. Ya, nanti rekamannya saya upload. Ya, Senin pagi pantau batu bara untuk scalping. Oke. Saya pikir itu sudah semua. Mbak Lala, ada tambahan? Silahkan, atau Mas Abdi, monggo. Udah Mas, makasih banyak Mas, banyak masukan-masukan yang udah diberikan. Semoga Nggak ada, selalu Mas. sama. Terima kasih banyak nih Mas, Ya, insight-insightnya itu aja sih Mas. Dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Silahkan. Ada enggak? Ya. Kita berapa orang ini malam ini? 24. Ya, lumayan ya. Pokoknya rajin belajar. Ya, yang rajin belajar pasti pintar. Ya, ini ada chat kan apa nih? Ya, Avia. Oke, Mas Samsudin. Masuk di 640. Avia. Bentar ya. Avia 640. Oke, ini apa ini? Ini daily. Daily-nya oke. Nah, ini cocoknya untuk swing, Mas. Coba simpan sampai Agustus. Simpan sampai Agustus. Siapa tahu powernya gede, nanti bisa ke 800. 750 sampai 800 lah. Mestinya Agustus sampai sana. Kalau tenaganya muncul. Avia. Ini cat harian begini ya kan, serok bawah kan. Itu cocoknya simpan sebulan 2 bulan. Ya, oke, itu 640 oke. Ya, sampai akhir tahun oke, berani. Berani. Avia itu fundamentalnya juga bagus. Ya, ini grupnya bagus. Pak siapa itu? Yang dari Surabaya kan? Ada di YouTube itu. Hermanto Tanoko, Pak. Pak Hermanto Tanoko.
ini grupnya bagus, kredibel. Easy Read Surabaya itu Mas. Nah, secara grup maju. Ini memang udah agak mahal, enggak apa-apa. Barang bagus. Ya grupnya bagus. Ya, ambil aja. Gini loh. Valuasi ya. Valuasi itu tidak boleh mencegah kita untuk berani ngambil dalam periode tertentu. Meskipun valuasinya mahal, kalau duit gede masuk ya naik-naik aja saham itu. Kayak gitu loh. Ya, ya itu Pak Manoko ya. Oke, saya kira itu belajar kita malam ini ya. Nanti Senin pagi siap saham batubara dipantau. Adaro, PTBA, Indi ya. Atau apa? ITMG, WNTR silahkan. Tapi Adaro, PTBA, Indi kayaknya 3 itu. Nih batubaranya loncat. Malah Senin ada pagi pertanyaan tuh Mas, ada pertanyaan terakhir tuh Mas. fake bid gimana ciri-cirinya? Ada bid palsu. Oke, fake bid itu biasanya di saham-saham tertentu yang gorengannya kasar ya. Kalau biasanya di logam itu loh, yang besi itu apa itu? Ada, saham-saham tertentu ada, bidnya tiba-tiba hilang. Tapi sekarang kayaknya nggak lagi ya. Bid palsu nggak usah dipusingkan. Ini bid asli atau bid palsu nggak usah. Ya, pantau Penting alurnya. sahamnya bergerak Mas. Ya, Penting sahamnya bergerak. ya. Kalau scalping pakai chart 1 menitan. Running trade-nya jalan, dia masuk top frekuensi, top volume, pantau. Golden cross beli, dead cross jual, selesai. Ya, nggak usah peduli bid over. Fokus amati pergerakannya. Ya, karena sebelum drop pasti ada sell signal kok, pasti ada dead cross-nya dulu. Pakai 1 menitan. Ya, biar nggak kegebuk. Ya, itu kalau scalping. Kalau yang sahamnya agak santai, kalem, ya tahan aja. Pakai 15, 30 atau pakai chart harian kalau swing. Ya. Bid palsu, bid asli susah ya, itu harus diselidiki. Ya, saya nggak paham itu. Ya, tapi kalau misalnya kita scalping di saham yang sedang gerak, kuncinya pakai chart 1 menitan. Ya, golden cross beli, dead cross jual, selesai. Lalu cari yang lain. Paling itu Mas, kadang-kadang kan disusun pagar dengan angka apa Da Vinci, kadang 1, 2, 1000, 2000, 3000 kan kita harus, kalau udah sering main di scalping pastinya udah ini udah mulai nyusun gitu. Ya, Siap naik 1 lot, nah di pagar ya, ditahanin gitu. Kadang-kadang gini dia ya. rontok ya, paling keseringan aja sih jam terbang. Ya, ada yang ngamatin gitu. Tapi kalau scalping, misalnya saya pas scalping gitu ya, pakai 1 menitan. Ya, layar 1 menitan sama running trade, pantaunya itu aja. Untuk PTBA hari Senin kira-kira masuk di harga berapa ini paling bagus ini Pak? Kemungkinan gap up ya. Kemungkinan open udah naik 2%. Ya hantam aja. Atau pakai 1 menitan, lihat pergerakannya. Syukur-syukur hijaunya cuma hijau tipis. HK saja udah. Harga over makan. Harusnya ada momentum Senin pagi itu. Saham bagus. PTBA, Adaro, Indi. Ya, terkait ini loh harga batu bara ini loh. Ya, dipantau, dipilih mana yang open hijau. Ya, tapi Kemarin kalau Jumat lepas MBAP di 5.000 ternyata terbang ke 5.350 ya Bos. Belum rezeki Pak, santai, sabar. pakai catnya ya, catnya dipakai, ada titik beloknya. Ya, scalping pakai MBAP menitan. ada gap itu Mas ke atas, ada 2 gap besar itu tak rekom di VVIV itu cuan luber sampai ratusan juta itu. Ya, selamat Mbak Lala. Ikutin Mantap. rekomnya Mbak Lala itu ikutin ya. Saya pantau juga. Saya orang Cina, saya Oh. grupnya VVIV Oke. keturunan Cina, modalnya besar-besar. Sebenarnya Mantap. kemarin saya mau tahan, cuma karena memang pekerjaan nggak bisa pegang HP lama-lama ya profit dikit lah kita lepas lah hari Jumat. Pikir Ya, saya kan enggak apa-apa. sesi kedua turun lagi, ya, ternyata sesi kedua tambah naik. Enggak apa-apa Mas. Jadi setiap hari ada peluang. Ya, apalagi Banyak scalping. pilihan. Ya. Oke, kita siap di grup ya Senin pagi nanti. Ya, Mbak pantau Lala rekomnya Mbak Lala itu. banyak rekomnya kok. Ya,
Kalau malam ini kita yang incer apa? Batu bara untuk scalping. Oke, itu dari saya malam ini saya pikir cukup ya. Kita istirahat dulu. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak. Ya, Sama-sama. sama-sama Mas. Terima kasih. Yuk, Pak. ya malam-malam. Yuk.